Oke, selamat pagi dok. Saya hari ini berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk mereview alat Vario 970. Ya, mulai dari instalasi, cara pemakaian, dan cara maintenance-nya. Oke, jadi Vario 970 ini kalau bisa dilihat dari modelnya, dia jatuh dalam kategori scaler portable ya, di mana kita hanya memerlukan colokan listrik saja untuk mengoperasikannya. Ada juga scaler yang model semi portable dan ada juga yang built-in ya. Kalau built-in tuh tertanam dalam dental unit. Kalau semi portable tuh maksudnya dia masih memerlukan air dari dental unit ya. Oke. Langsung saya kasih lihat cara pasangnya saja ya. Tidak terlalu rumit sebenarnya dan kita hanya perlu ikutan stepnya saja. Pertama dari power ya. Ini powernya saya udah colok di sini. Jadi ada power cable-nya seperti power komputer biasa, kita tinggal colok 3 titik. Ya, seperti itu. Ini belakangnya untuk power. Terus lanjut, dia ada juga foot control. Ya, foot control seperti ini. Foot control sederhana untuk menyalakan powernya. Oke, jadi cara instalasi foot control ini, dia ada panahnya di sini, dok. Di sini mungkin agak susah lihatnya ya, tapi di sini ada panahnya. Nah, panah itu yang kita harus cocokkan dengan bagian atas belakang mesin ini, seperti itu ya. Ini kan ada colokan buat foot controlnya, jadi bagian panah atasnya kita cocokkan dengan mesin ini ya. Sebentar, oke ya, titik 12 dan seperti itu dia pasti nyolok seperti itu ya, langsung dicolok. Oke, foot control sudah dicolok. Saya akan lanjut ke handpiece-nya ya. Jadi handpiece-nya sendiri ada kabelnya yang putih ini, dan yang ini lebih gampang dilihat sebenarnya. Jadi bagian yang ada panah ini akan dicolok ke mesin juga ya, seperti itu. Jadi untuk scalernya, untuk kabel scalernya di depan. Oke, panahnya di posisi jarum 12 seperti angka jam, jarum 12 sudah terpasang. Terus ini ada sterilization kaset dan ini bisa masuk ke autoclave ya dok ya. Jadi kalau mau autoclave handpiece dan tip-tipnya, dokter bisa langsung jajarkan seperti ini, awalnya seperti ini, dan kita bisa autoclave lagi langsung biar rapih, nggak kecacar kemana-mana. Ini handpiece-nya. Saya akan ngomong sedikit tentang handpiece-nya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kadang-kadang ya, seperti handpiece-nya ini sudah optik atau belum. Yang saya pegang ini modelnya belum optik dok, oke. Tapi pengaruh dari optiknya atau enggak itu hanya dari handpiece dan kabel saja, ya, tidak pengaruh dari mesin. Maksud saya jadi tidak menutup kemungkinan misalnya dokter pertama kali sudah beli handpiece yang non-optik. Kalau non-optik tuh namanya Varios 2 ya dok. Kalau yang optik tuh ada kode Lux-nya biasa di handpiece scaler kami. Jadi misalnya dokter pertama kali sudah beli non-optik, tidak menutup kemungkinan untuk beli yang optik untuk kedepannya. Tapi apa yang dokter perlukan untuk upgrade ke optik hanya adalah handpiece dan kabel handpiece-nya. Mesinnya bisa pakai yang ini ya. Seperti itu. Oke, dan terus di dalam kotaknya sini kita mendapatkan 3 tips ya dok. Tipsnya G4, G6, G8. Kalau G itu maksudnya ke general scaling ya. General scaling. Di NSK itu banyak tips lain untuk perio dan endo juga, tapi di model basic kita hanya dapat 3 scaling tips dari kategori general ya. Kita dapat juga tip wrench-nya ya, yang bisa digunakan untuk mengunci dan membuka tips dari handpiece-nya. Saya langsung pasang handpiece-nya ya. Untuk handpiece-nya sendiri, cara pemasangannya juga mudah dok. Ya, ada titik seperti ini. Kalau kelihatan di badan handpiece-nya tuh juga ada titik ya.
untuk memudahkan. Dan di bonggol handpiece-nya ada titik juga. Jadi titik dan titik bertemu untuk dipasang. Kalau kayak gitu tidak akan salah. Klik ya, kalau sudah klik dia sudah nyala. Sudah oke. Dan di sini saya suka dikasihnya seperti kayak handpiece holder ya, sangat rapi. Ya, jadi kalau handpiece lagi tidak dipakai tinggal seperti itu. Ya, jadi sekarang sebenarnya mesin ini sudah bisa dipakai ya. Kabel foot control sudah tercolok, kabel power sudah tercolok, handpiece cable sudah tercolok, dan handpiece-nya sendiri juga tercolok. Oke, saya nyalakan saja. Jadi tombol powernya ada di bawah kanan, kanan dari sisi situ. Oke, kita lihat LED-nya sangat terang, ya. Jadi pengoperasiannya gampang sekali. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau scaler totally portable, dia akan memiliki botol-botol seperti ini. Karena kan tadi saya bilang tidak memakai air dari dental unit lagi. Ya, jadi kita dapat 2 botol. Kenapa dikasih 2 botol itu? Biasanya satu untuk air dan satu untuk cairan obat ya. Jadi dokter tidak harus menyuci botol terus isi lagi. Biar gampang bisa langsung rotation ya antara satu botol dan kedua botol. Oke. Cara memasang botolnya gampang ya dok. Jadi di alatnya saat dia datang dari pabrik itu ada namanya dust cover. Biar di sini tidak kemasukan kotoran dan debu seperti itu. Tapi tinggal dibuka saja ya. Dust covernya jangan hilang ya dok ya. Ini ya kecil sih, gampang hilang tapi disimpan dengan baik. Nah, jadi ini untuk membuka dan mengisi botolnya memang tutupnya harus dibuka dok. Ya, tutupnya tadi saya udah buka, terus saya udah isi di keran ya. Seperti itu. Nah, saat menutupnya tutup yang kencang, dan saya sarankan sebelum ditaruh di sini dicoba dulu dia tumpah nggak. Kalau dia di sini sudah rapat baru taruh ke sini ya, jangan langsung ditaruh kayak gitu, takutnya masih ada sisa. Nih aja sebenarnya tadi ada sisa dikit nih ya, basah dikit, biar mesinnya nggak rusak dok, karena ya nggak boleh kena basah di luarnya itu, jangan sebaiknya. Oke, nah botolnya taruh aja. Dan tidak ada perbedaan antara botol kiri dan kanan ya dok ya. Dia totally identical. Dan isinya satu botol itu 400 ml. Ya, jadi total 800 ml. Ini saya cuma isi setengah lah kira-kira. Oke, kencengkan sampai dia klik. Ini juga dicek. Oke, nggak bocor, bagus. Oke, ya. Nah, sekarang saya pasang tipsnya ya dok. Jadi, tipsnya sudah di sini. Jadi untuk memasang tip scaler itu memang selalu clockwise ya, mengikuti jarum jam. Tapi yang saya mau ngomong sedikit, jadi saya kencengin dulu. Nah, ini sudah lumayan kenceng. Tapi kan kita tahu semua ya, memasang tip scaler itu harus sampai klik-klik gitu kan, baru dia beneran kenceng. Nah, tip wrench ini ada nyawanya juga dok. Sekitar 1000 klik ya dok ya. Jadi kalau kita klik, jangan terlalu klik kebanyakan dok. 1 klik atau 2 klik itu sudah cukup. Biar tip wrench-nya tidak terlalu cepat rusak dok. Ya, itu tidak disarankan sekali kita sampai berkali-kali, itu berlebihan, tidak usah seperti itu. Jadi ini ya, 1, 2, udah. Saya mau kendorkan lagi. Ya, seperti itu aja sudah cukup dok. Tidak usah sampai berkali-kali, itu tidak ada gunanya. Ya, dari pabrik memang sarannya seperti itu. Jadi saya udah pakai 1 tip ini ya, dan saya akan